Jadi suatu ketika saya tiba-tiba diminta untuk maju gubernur Jawa Tengah. Padahal popularitas saya saat itu 7%, dengan tingkat elektabilitas saya sebagai calon gubernur hanya 3%. Oke. Lalu kami bertanya, membuat polling sendiri, agak sedikit dalam, maka kan kita bolehlah kasih nama riset gitu ya, agak dalam sih. Pada saat itu kami bicara sama tim kami, ternyata kami tanya, apa problem? Sekali lagi, apa problem yang ada di Jawa Tengah? Menarik. Karena yang pertama mereka cerita integritas, korupsi Pak, nomor satu. Lalu yang kedua, banyak politisi Pak kalau sudah jadi biasa suka lupa. Oke. Lalu ada data, kita kumpulin, dan kemudian ada beberapa kasus kita kumpulin, itu saya jadikan sebagai materi kampanye waktu itu. Kita balikkan semuanya. Ya alhamdulillah, itu berjalan dan masyarakat akhirnya percaya. Lalu saya tanya setelah saya jadi gubernur, kira-kira yang Anda maui apa? Ternyata hanya 2, dan itu yang sampai hari ini nggak pernah hilang. Pak, pemerintahan itu hanya 2 aja Pak, 1 bersih, 2 melayani. Yang pertama bersih, yang kedua melayani. Bersih, integritas, anti korupsi, ya. Melayani, itu ternyata derivatnya pada public services. Dan satu yang paling utama adalah complaint handling. Nah pada saat inilah kemudian saya minta, saya wajibin, karena waktu itu saya masih di DPR RI, terus kemudian ke eksekutif jadi gubernur, saya paksa seluruh dinas saya punya akun medsos. Itu awalnya. Oke. Dan pada saat mereka mulai mengelola akun medsosnya, kita syarat kedua naik, mesti centang biru. Kalau enggak dia main-main kan. Oke. Setelah itu mental mereka mulai agak down. Karena apa? Tiap hari dibully. Itulah sebenarnya vaksin pertama yang saya berikan pada birokrasi. Dan saya kaget, saya mencoba lompat beberapa minggu kemarin. Saya nanya sama seorang siswi yang ada di Rembang, bro, ini siswi yang terakhir, yang pertama cowok dulu. Bro, kamu sekolah di mana? SMK Pak? Negeri. Kamu SMA? Negeri. Bayar nggak? Sok tahu. Nggak dulu, nanti dulu. Ini aku lagi cerita sama orang penting. Waktu saya tanya, ternyata jawabannya adalah enggak Pak, kamu enggak Pak, kamu enggak. Tapi kan beli seragam. Iya kalau itu beli, masa mau sarungan. Maka pada saat terakhir saya tanya sama si cewek, bilang, bayar Pak, buat apa? Buat uang gedung. Kaget. Kebijakan itu saya ambil sejak saya periode pertama. Oke. Kenapa kemudian jadi seperti ini? Ketahuan. Tar. Ini bayar apa nih gitu? Pak, bayar uang gedung? Gak mungkin. Uang gedung gratis, SPP mu gratis, dan tidak boleh pungut. Pak, maaf Pak, infak. Saya tidak menyangka ketika kemudian kami upload di IG saya, per hari ini yang nonton sudah 9 juta. Saya nggak tahu, saya ini sebenarnya influencer, Influencer sebenarnya. Gubernur ini side job nih berarti ya? Selebgram, jangan-jangan saya nggak tahu. Oke. Tapi dari pertanyaan itu satu aja. Ketika komplain publik itu tidak bisa dihandle oleh pemerintahan pada level bawah, maka dia bilang paling gampang ke Pak Gubernur. Satu pasti dijawab, 2 pasti yang di bawah-bawahnya akan mendapatkan treatment. Maka pertanyaan saya gini, bukan pertanyaan saya, statement saya begini. Wah ini kayaknya kepala sekolahnya akan bermasalah dengan gubernur, dan pagi harinya saya copot. Kalau ada orang susah jangan bertepuk tangan loh. Itu kepala sekolahnya susah sekarang gitu. Saya nggak tahu apakah itu menjadi key success factor ya. Tapi ternyata rakyat itu kalau kemudian ada komplain, terus kemudian kita handle komplain itu dengan baik, apalagi dengan cepat, maka itulah terjadi. Akhirnya muncul rumusan layanannya mesti mudah, murah, cepat, tuntas. Hanya itu aja.